Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai empath, suatu istilah yang menggambarkan seseorang dengan kemampuan psikis khusus untuk merasakan emosi dan energi orang lain. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 3 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri empath. Di video kedua minggu ini, saya akan membahas mengenai tipe-tipe empath, manfaat menjadi empath, serta tantangan yang mungkin mereka alami. Sedangkan di video ketiga, saya akan membahas mengenai bagaimana mengelola energi agar bisa menjadi empath yang sehat mental. Kita mulai sekarang. Ada beberapa tipe empath. Pertama, empath emosional. Ini adalah tipe yang sangat umum. Jenis empath ini sangat sensitif terhadap emosi orang lain, bahkan menyerap emosi orang lain secara positif maupun negatif. Jika mereka tidak dapat menciptakan batasan, hidup mungkin terasa seperti roller coaster. Emosi mereka sendiri akan terasa kurang stabil. Kedua, empath fisik. Jenis empath ini sangat sensitif terhadap keadaan tubuh, rasa sakit, atau penyakit orang lain. Mereka bahkan bisa menirukan tingkah laku orang atau kebiasaan sehari-hari secara alamiah tanpa berpikir panjang. Ketiga, empath intuitif. Orang-orang empath intuitif sangat perseptif. Meskipun tidak ada bukti ilmiah untuk mendukungnya, empath intuitif mungkin percaya bahwa mereka mampu melakukan telepati. Beberapa orang meyakini bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan tumbuhan dan hewan. Keempat, empath tanaman. Mereka yang ada di tipe ini mencintai tanaman, memahami kebutuhan tanaman, bahkan mampu mendengar pikiran mereka. Mereka memiliki hasrat yang sangat mendalam untuk berkebun dan suka dikelilingi oleh tanaman rumah atau bunga-bungaan. Kelima, empath hewan. Tipe empath ini sangat terhubung dengan semua hewan dan secara intuitif dapat merasakan kebutuhan hewan peliharaan. Mereka mungkin memiliki rumah yang dipenuhi hewan dan terlibat dalam upaya menyelamatkan hewan. Empath hewan juga memahami suasana hati hewan dan dapat berkomunikasi dengan hewan. Mereka sering memilih untuk menjadi vegan dan tidak akan memakai bahan pakaian atau perangkat lain yang terbuat dari kulit hewan. Mereka akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam ketika hewan dianiaya. Di sisi lain, hewan pun akan lebih mudah tertarik kepada para empath hewan ketika mereka merasakan belas kasih dan kepekaan para empath tersebut. Keenam, empath lingkungan. Empath tipe ini akan sering dipengaruhi oleh cuaca, terutama ketika ada bencana alam. Mereka mungkin sering merasakan energi kolektif suatu lokasi atau kota. Para empath seringkali keluar rumah untuk melindungi lingkungan, kemudian kembali ke rumah dengan batu-batuan atau tanaman yang mereka temukan dalam perjalanan. Apakah manfaat menjadi seorang empath? Jika Anda adalah seorang empath, Anda dapat mendukung dan merawat orang yang paling berarti bagi Anda. Anda dengan mudah mengetahui bahwa orang lain merasa sedih, kesepian, atau takut, bahkan jika mereka tidak menunjukkannya secara langsung. Dengan demikian, Anda bisa menolong mereka melewati masa-masa buruk hidup mereka, serta bisa mendapatkan kepercayaan mereka, dan bisa menjadi seseorang yang mereka andalkan di masa mendatang. Seorang empath dapat menjadi pasangan dan teman yang baik, dan dapat menjalin relasi yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Anda pun bisa mendeteksi kebohongan orang lain dalam waktu cepat. Sebenarnya mereka pun tidak mudah ditipu atau dimanipulasi orang. Hanya jika mereka mengabaikan naluri awal mereka tentang seseorang, maka mereka akan terjebak dalam manipulasi. Apa saja tantangan yang sering dialami oleh para empath? Secara emosional, para empath sangat rentan dengan perasaan negatif yang mereka serap dari orang lain atau lingkungan sekitar mereka. Mereka akan mudah merasa tertekan, sedih, cemas, atau marah atas keadaan yang diderita orang lain. Mereka pun akan mudah merasa bersalah dan terluka jika menganggap dirinya gagal menolong orang lain atas kebutuhan atau kesulitan mereka. Di sisi lain, mereka pun gampang sekali merasa tertolak atau kecewa jika upaya mereka menolong orang dianggap remeh atau tidak dihargai sebagaimana yang mereka harapkan.
Secara fisik, para empat akan rentan mengalami kelelahan karena terlalu banyak berfokus pada orang lain. Sedangkan untuk perawatan diri sendiri, mereka cenderung mengabaikannya selama masih ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Alhasil, makan dan istirahat mereka sendiri menjadi tindakan terakhir yang mereka lakukan. Tak heran jika mereka pun mudah mengalami rasa nyeri atau rasa sakit berkepanjangan. Dari segi relasi, mereka mungkin akan merasa kewalahan dengan kedekatan atau keintiman mereka dengan orang lain, termasuk dengan pasangan mereka. Selalu ada keinginan untuk berbuat baik dan melayani orang lain, sehingga mereka mungkin saja tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertindak sendiri dan berlatih untuk mandiri. Kedekatan atau keintiman terhadap orang lain di luar rumah juga bisa mendatangkan masalah dengan orang-orang terdekat yang mungkin saja merasa terabaikan atau cemburu dengan perhatian para empat terhadap orang-orang di luar rumah. Ekstrimnya, para empat juga cenderung akan mengisolasi diri untuk menghindari salah pengertian dari bermacam-macam orang. Isolasi memang dapat membantu para empat untuk pulih dari kewalahan, tetapi jika mereka sepenuhnya menutup diri dalam jangka waktu panjang, kesehatan mental mereka pun akan terganggu. Masih dalam hal relasi, para empat juga berpotensi dimanipulasi atau mengalami perilaku beracun orang lain. Kepedulian dan kebaikan hati mereka kadang-kadang dengan mudah dipermainkan oleh orang-orang yang melihat mereka rapuh dan lemah, serta gampang diperdaya. Mereka tidak segan akan terus-menerus meminta bantuan, baik bantuan tenaga, barang, hingga bantuan finansial. Walaupun beberapa kali merasakan dampak buruk dari manipulasi orang lain, belum tentu para empat dengan mudah menghentikan perbuatan baik mereka, karena mereka pun bergumul dengan rasa tidak nyaman di dalam diri mereka sendiri jika menolak untuk memberikan bantuan. Dari segi kinerja, mereka akan mudah mengalami penurunan semangat jika menghadapi penolakan atau kecewa karena respon orang lain dianggap tidak setara dengan perbuatan mereka. Mereka pun sangat mungkin menjadi sulit berkonsentrasi atau enggan melakukan kegiatan produktif sebagaimana biasanya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik ini di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.